itu saya sudah ada pemberitahuan dari YouTube kalau channelku ini terkena dismonet, guys. Halo guys, jumpa lagi. Video ini saya buat hari Kamis tanggal 2 Maret 2023. Kali ini saya mau sharing sama kalian tentang pengalamanku yang terkena dismonet selama 1 tahun. Bahkan kalau mau dibilang tepatnya 1 tahun 1 bulan. Jadi sebelum saya terkena dismonet ini, saya juga sudah pernah terkena suspend YouTube. Dan itu sangat mengerikan guys, karena seolah-olah channel kita itu dihapus dan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita terkena suspend itu, kita nggak bisa mengajukan banding sambil mengupload video, itu nggak bisa. Benar-benar terkunci dan kita nggak bisa lihat isi video kita gitu. Dan untungnya suspend itu nggak terlalu lama karena saya hanya kena selama 2 bulan, jadi saya terkena di bulan April 2021, kemudian di bulan Juninya itu saya sudah berhasil lepas dari suspend. Tapi 2 bulan itu bagi saya yang hobi mendokumentasikan diri dan menyimpan di YouTube itu sangat lama guys, karena waktu terkena suspend itu saya nggak bisa ngapa-ngapain guys. Bahkan saya itu sudah berpikiran jelek, mungkin channel saya ini bakalan dihapus dan saya nggak bisa kembalikan seperti semula gitu. Nah, bagi kalian yang belum pernah lihat pengalamanku terkena suspend, kalian bisa klik link yang saya bagikan di atas. Kalian klik aja di situ, nanti kalian bisa lihat cerita tentang pengalamanku yang terkena suspend. Oke, jadi kali ini saya mau cerita sama kalian tentang pengalaman saya terkena dismonet. Jadi saya kembali lagi ke sebelumnya. Di tahun 2021 itu, di bulan April saya terkena suspend. Bulan Juninya saya lepas dari suspend, kemudian di bulan Agustus saya menerima pembayaran pertama atau gaji pertama dari YouTube. Nah, ketika channel ini lagi berkembang dan lagi lumayan menghasilkan, tahu-taunya di bulan Desember, tepatnya tanggal kalau nggak salah ya, 14 Desember 2021, saya terima email gitu. Awalnya juga saya nggak sadar, saya biasa lihat channel YouTube saya pakai akun saya yang lain, biasalah pantau-pantau sedikit gitu. Kok nggak ada iklan ya? Ternyata setelah saya cek email, itu saya sudah ada pemberitahuan dari YouTube kalau channelku ini terkena dismonet guys. Waktu itu saya lagi sering-seringnya ngupload video karaoke guys, dan juga video backing track drum. Dan ada beberapa yang kena copyright. Nah, jadi awalnya saya kira karena itu gitu. Karena di email YouTube sendiri itu nggak memberikan penjelasan detail mana-mana video yang bermasalah gitu. Di situ saya hanya dikatakan melanggar program AdSense. Nah, program AdSense itu ada 2 pelanggarannya, yaitu menggunakan konten berulang dan menggunakan konten yang digunakan ulang. Nah, gimana tuh? Pusing kan kalian? Kategorinya aja hampir sama gitu, menggunakan konten berulang dan menggunakan konten yang digunakan ulang. Nah, saya itu kena yang menggunakan konten yang digunakan ulang atau kategori kedua. Awalnya saya belum mengerti gitu, mungkin karena saya video-video yang saya upload itu banyak terkena copyright, terutama di video backing track drum itu, dan juga karena saya juga sering buat cover gitar, nyanyi lagu cover, terus juga buat cover bass, dan itu banyak terkena copyright. Tapi kalau misalnya karena itu, kenapa ndak dari dulu gitu channelku terkena dismonet? Kenapa justru saat saya mengajukan monetisasi itu justru diterima dan sampai berhasil mendapatkan pembayaran gaji pertama gitu. Jadi ada pemikiran saya, mungkin bukan karena video yang mengandung copyright gitu. Karena kalau kita lihat juga di channel-channel yang lain, itu kan banyak juga yang cover-cover lagu tuh. Kalau memang channelnya itu bermasalah, pasti nggak bakalan banyak
yang mau bikin video cover lagu atau cover bass atau cover gitar gitu. Tapi pada awalnya gini, saya rasa itu karena copyright gitu. Jadi saya pilih-pilih videoku yang mungkin copyright saya hapus-hapus. Terus juga video yang saya ambil dari channel lain gitu. Walaupun di videoku ini, video yang saya ambil dari channel lain itu nggak sepenuhnya saya gunakan gitu. Paling saya cuma ambil sedikit potongan-potongannya, nggak sama persis gitu. Nah itu juga saya hapus, walaupun juga view-nya ya ada yang lumayan sudah sampai ribuan gitu. Oh ya, yang menjengkelkannya itu ya, YouTube itu cuma bilang video kita, channel kita itu melanggar konten yang digunakan ulang. Sementara dia nggak kasih detailnya, video mana sih yang ada pelanggarannya ini, yang terkena pelanggaran, itu nggak ada. Dia hanya berikan ciri-cirinya aja nih. Kalian bisa baca sendiri di pedoman komunitas YouTube, kalian bisa lihat di situ konten yang bagaimana itu video-video yang melanggar konten yang berulang dan konten yang digunakan ulang. Kalau sepemikiran saya ya, konten berulang itu ibaratnya video yang kita upload itu mirip-mirip guys. Jadi dikatakan video berulang. Jadi video yang kita upload itu ibaratnya video kita itu mirip-mirip. Sedangkan kalau konten yang digunakan ulang itu kayak kita ambil video orang lain kemudian kita upload gitu. Nah, jelaskan di sini bedanya. Sepemikiran saya begitu. Bagaimana menurut kalian guys? Nah, saya terkena kategori yang kedua, video yang digunakan ulang. Jadi saya pilih-pilih videoku, terus juga saya hapus yang backing track drum itu saya hapus-hapusin dulu, kemudian juga video-video karaoke saya hapus. Dan di saat 1 bulan pertama, saya terkena kan bulan Desember, 1 bulan pertama itu saya nggak mau upload video dulu, padahal di situ saya punya banyak bahan untuk saya edit dan upload. Tapi waktu itu saya nggak mau upload dulu karena saya rasa percuma gitu saya upload sementara nggak ada iklannya, itu sama saja dengan kerja Rodi. Dan saya itu hanya tahan tidak mengupload selama 1 bulan gitu. Dan pada akhirnya di jalan 2 bulan saya akhirnya mulai mengupload video karena saya nggak tahan nggak upload video karena memang menghasilkan duit dari YouTube itu bonus buat saya, bukan itu hal utama yang saya cari. Saya hanya suka mendokumentasikan diri kemudian saya simpannya di YouTube. Jadi waktu itu saat terkena dismonet saya mulai pilih-pilih videoku sesuai apa yang saya duga dan saya hapus videoku. Sebulan setelah terkena dismonet itu saya mengajukan monetisasi lagi tapi hasilnya ditolak guys. Guys, ini dia guys yang saya tunggu-tunggu guys. 13 Januari 2022 akhirnya tombol daftar kembali ini akhirnya bisa kebuka guys, bisa diklik. Sebelum tanggal ini nggak bisa diklik sama sekali dan ini karena udah tanggal 13 Januari 2022 alias sudah sebulan akhirnya menu tab kembali ini, daftar kembali ini akhirnya bisa diklik guys. Dan sekedar info saya sudah menghapus sekitar 5 video yang saya duga itu merupakan konten yang digunakan ulang atau pernah saya upload di channel yang lain. Walaupun demikian saya sudah hapus beberapa video, tapi untuk mendaftar kembali itu subscribernya, terus juga jam tayangnya, verifikasi 2 langkah dan teguran pedoman komunitas yang aktif itu semuanya memenuhi syarat, masih memenuhi syarat sehingga saya bisa untuk daftar kembali. Oke ya guys ya, kita coba untuk daftar kembali, semoga saja bisa diterima untuk monetize kembali. Bismillah, daftar kembali. Pengajuan ulang Anda sedang ditinjau. Oke deh, kita tunggu aja ya. Mudah-mudahan diterima kembali, amin.
Nah, akhirnya saya jalan di bulan kedua itu saya mulai upload video guys. Sembari juga saya memilah-milah video mana lagi yang bisa saya delete dan juga menonton pengalaman-pengalaman orang lain gitu yang terkena dismonet dan akhirnya bisa monet lagi. Nah, ini bedanya suspend dengan dismonet guys. Kalau kita kena suspend itu kita nggak bisa mengupload video guys. Sedangkan kalau dismonet ini itu kita masih bisa mengupload video sambil 1 bulan kemudian itu kita bisa mengajukan monetisasi ulang guys. Kalau ditolak kita baru bisa mengajukan monet lagi itu setelah 1 bulan lagi guys. Jadi dalam 1 bulan kamu hanya punya 1 kali kesempatan guys, dan kamu harus gunakan baik-baik, memilih-milih mana videomu kira-kira yang bermasalah guys. Dan yang menjengkelkannya itu tadi saya bilang, YouTube itu nggak kasih detail video mana yang bermasalah guys, dia cuma kasih ciri-cirinya dan itu sangat ambigu, sangat membingungkan guys. Saya pun bingung gitu, yang mana yang saya mau delete gitu. Kalau copyright, saya nggak yakin karena copyright gitu. Karena di YouTube sendiri kita lihat itu banyak orang cover lagu. Nggak mungkin kan mereka hanya bikin video itu dengan senang hati gitu, tanpa mengharapkan apa-apa gitu ya, minimal bisa terkenal gitu. Syukur-syukur mendapat bagi hasil dari YouTube. Kalau yang saya dapat dari saya nonton pengalaman-pengalaman orang itu juga mereka berbeda-beda pendapat guys. Ada yang bilang karena ini, videonya karena ini, tapi ada juga yang banyak berpendapat itu karena video copyright guys. Tapi ada satu penjelasan yang pernah saya nonton, itu YouTuber dari Surabaya. Dia juga pernah terkena dismonet. Mungkin kalau saya masih ingat channelnya nanti saya tampilkan di sini. Itu saya suka banget sama pendapat dia dan saya setuju sama dia kalau dismonet itu konten berulang dan konten yang digunakan ulang itu nggak ada hubungannya dengan copyright guys. Jadi dia pengalamannya itu dia juga terkena dismonet dan ya dia hanya ajukan ulang dismonet dan mungkin sekitar 5 kali ngajuin dismonet atau 8 kali itu akhirnya dia monet kembali guys. Dan di channelnya itu tetap ada video yang kena copyright. Itu membuktikan bahwa dismonet itu nggak ada hubungannya dengan copyright guys. Kalau kita upload video copyright itu kitanya aja yang rugi gitu, karena penghasilan itu nggak masuk ke kita. Syukur-syukur ada yang bisa bagi hasil. Jadi itu dia, terkena copyright itu bukan berarti kita nggak bisa dapat penghasilan dari situ, karena ada juga video yang terkena copyright tapi kita masih dapat bagi hasil dari video yang kita upload itu, video copyright yang kita upload itu. Di bulan kedua dan seterusnya guys, saya nggak peduli walaupun saya kena dismonet dan saya tidak menghasilkan apapun dari saya upload video di YouTube, tapi karena keinginan saya yang begitu kuat untuk ngupload bikin konten. Saya nggak suka ya kata bikin konten itu, saya lebih suka mendokumentasikan diri gitu. Kata mendokumentasikan diri gitu. Saya keinginannya kuat untuk mendokumentasikan diri dan menguploadnya di YouTube itu begitu kuat, jadi saya tetap upload video di YouTube walaupun nggak ada iklannya sama sekali. Dan itu kalau mau dibilang itu sama saja dengan kerja rodi guys. Kasarnya sih gitu ya, bagi yang mengharapkan, benar-benar hanya mengharapkan penghasilan dari YouTube gitu. Sedangkan saya ini itu ada keperluan yang lebih besar dari itu gitu. Saya suka mendokumentasikan diri, ya sudah hobi gimana dong ya. Karena masalah dismonet ini nggak selesai-selesai guys, sudah beberapa bulan. Akhirnya saya semakin menggila, saya hapus-hapus video yang saya upload yang sangat banyak view-nya menurut saya gitu. Terutama video yang karaoke gitu yang saya upload. Jadi saya harus korbanin itu, mengambil resiko walaupun view-nya banyak. Tapi saya duga mungkin karena itu hanya berupa teks berjalan, jadi video itu yang saya pilih guys, saya hapus. Karena saya juga sudah hapus-hapus video yang ada cuplikannya yang saya ambil dari video orang lain. Saya sudah hapus itu tapi nggak menyelesaikan masalah guys. Masih tetap juga kena dismonet. Jadi akhirnya saya pilih hapus video karaoke yang cuma teks berjalan aja gitu. Padahal view-nya banyak loh.
dan itu saya hapus. Walaupun pada akhirnya ada efek sampingnya guys, yaitu jam tayang berkurang. Nah ini kesulitan berikutnya yang saya alami guys, ketika hapus video yang banyak view-nya, jam tayang kita berkurang. Jadi kalau tiba pengajuan, itu saya nggak bisa mengajukan guys, karena jam tayang saya itu kurang. Kan syarat untuk bisa dimonet itu 1000 sub sama 4000 jam tayang. Nah waktu saya belum hapus itu video-video karaoke, jam tayang itu mencapai 21.000 jam tayang. Nah, ketika saya hapus itu video, jam tayangku itu turun drastis guys. Kurang dari 4.000 alias hanya 2.000 jam tayang atau setengahnya. Nah, gimana nih? Bagi saya, mencapai 4.000 jam tayang itu lebih sulit dibandingkan mendapatkan 1000 subscriber. Kalau 1000 sub itu, kita bisa dapatkan dengan tukaran sub gitu. Kita bisa ngajak orang lain untuk sub channel kita dan kita sub balik channel dia. Tapi kalau jam tayang, itu kan kalau kita ngajak orang sub for sub, mereka itu sebenarnya nggak tertarik nonton video kita gitu. Jadi ketika saya hanya punya 2000 jam tayang, itu sangat berat buat saya untuk mencapai 2000-nya lagi gitu. Mendapatkan 2000-nya lagi untuk mencapai 4000 jam tayang. Ya, tapi mau diapa? Saya harus berani ambil resiko karena permasalahan dismonetnya nggak selesai-selesai. Jadi dugaanku mungkin ini penyebabnya karena saya mengupload video teks berjalan gitu, dan itu mungkin dikategorikan sebagai konten yang digunakan ulang walaupun musiknya itu, video itu nggak terkena copyright. Nah aneh kan, saya juga nggak tahu gitu. Tapi saya lihat lagi, kan ada kategori yang satunya, yaitu video menggunakan konten berulang gitu. Konten berulang kan konten yang mirip-mirip ya, sedangkan video karaoke itu kan hanya teks berjalan dan gambar latar gitu. Dan menurut saya itu masuk dalam kategori konten berulang, walaupun nggak terkena copyright. Jadi menurut saya itu, video karaoke yang hanya teks berjalan dan gambar latar atau foto itu masuk dalam kategori video konten berulang. Walaupun saya sebenarnya nggak masuk, pelanggaran saya itu nggak masuk ke situ. Saya justru dikatakan YouTube bilang itu saya menggunakan video yang digunakan ulang, padahal semua video yang saya gunakan, yang saya ambil dari orang lain itu saya sudah hapus semua, tapi masih terkena saja dismonet. Jadi saya ambil langkah selanjutnya gitu ya, apalah sudah bingung gimana ya, jadi saya lakukan apapun supaya saya nggak terkesan kerja rodi. Jadi saya ambil resiko itu, walaupun efek sampingnya itu sangat mengerikan guys, karena jam tayang berkurang. Kalian bayangkan bagaimana caranya mendapatkan 2000 jam tayang guys. Itu sampai kapan kita bisa memenuhi syarat untuk mengajukan monet lagi. Jangankan kita berpikir bisa monetisasi guys, mengajukannya ini guys, sekedar mengajukan aja guys, dan itu hasilnya belum tentu diterima. Mengajukannya aja kita nggak bisa guys, bagaimana kita berpikir untuk monet ya. Saya nggak ada bayangan kapan saya bisa monet lagi, tapi walaupun begitu saya tetap rajin upload gitu, karena memang itu hobiku. Kalian bayangin aja, misalnya kalau dalam sebulan itu saya dapat 100.000 lah, atau sekurang-kurangnya 50.000. Terkena dismonet selama 13 bulan, itu artinya saya kehilangan 1.300.000 atau sekurang-kurangnya 500.000 lah selama terkena dismonet itu. Ya, penghasilan YouTuber pemula kayak saya ini, YouTuber ecek-ecek, bahkan saya nggak suka dibilang YouTuber gitu, saya nggak suka. Karena saya hanya sekedar melakukan apa yang saya suka gitu. Ya kalau itu hitung-hitungannya, kalau misalnya channel ini terkena dismonet, kerugiannya segitu gitu. Nggak banyak, sedikit banget. Penghasilan dari channel itu
dari channel ini itu nggak banyak guys, nggak seperti yang kalian bayangkan. Waktu itu saya terkena Dismonet, subscriber saya itu sudah 3.000-an, dan sekarang ini di saat saya bikin video ini kalau nggak salah sudah 5.000-an. Tapi sebenarnya subscriber itu nggak ngaruh ya sama pendapatan yang kita dapatkan, karena yang berpengaruh di penghasilan itu justru view guys, view. Ketika orang nonton video kita dan kemudian muncul iklan, nah disitulah penghasilan masuk gitu, nggak ada hubungannya dengan jumlah subscriber. 13 bulan terkena Dismonet dan hanya punya 1 kali kesempatan dalam setiap bulan untuk mengajukan monet, berarti rata-rata saya mengajukan monet lagi itu mungkin 13 kali atau 12 kali. Dan alhamdulillah ternyata ya di tahun 2023 ini keajaiban terjadi. Di tanggal 19 Januari saya akhirnya bisa mencapai 4.000 jam tayang lagi gitu. Artinya dari pertengahan 2022 saat saya gila-gilanya ngehapus video yang view-nya banyak itu, dalam waktu berarti setengah tahun ya, saya berhasil mendapatkan 2.000 jam tayang lagi, dan akhirnya saya mencapai 4.000 jam tayang lagi dan saya bisa ngajukan monet. Dan ya kalian tahu seperti yang saya bilang tadi, di channel saya ini kan banyak lagu cover, bass cover, gitar cover yang itu videonya terkena copyright gitu, dan saya sebagian besar nggak menghasilkan dari situ. Ada juga yang menghasilkan tapi bagi hasil gitu ya. Dan seperti dugaan saya, ternyata melanggar konten berulang dan konten yang digunakan ulang itu nggak ada hubungannya dengan copyright guys. Sama seperti yang dikatakan YouTuber yang dari Surabaya tadi yang saya ceritakan. Ternyata ketika saya mencapai syarat lagi untuk bisa mengajukan monet, saya ajukan monet dan ternyata diterima guys. Walaupun di channel ini kalau kalian bisa lihat itu masih banyak video cover saya guys yang saya nggak hapus dan itu terkena copyright. Dan ternyata hasilnya saya bisa dimonetisasi lagi guys. Alhamdulillah. Ini dia guys email yang saya terima kalau kalian mau lihat. Tanggal 19 Januari 2023. Benar-benar ya, tahun ini tuh membawa berkah kembali untuk channel ini gitu. Akhirnya channel ini bisa dimonet lagi dan kita nggak kerja rodi lagi lah istilah kasarnya gitu ya. Walaupun saya lakukan ini karena saya memang hobi gitu. Orang nggak bisa hidup tanpa menjalankan hobi gitu. Hidup ini harus berwarna. Dan menjalankan hobi itu salah satu untuk membuat hidup ini berwarna. Kayaknya saya sudah terlalu kebanyakan bacot deh. Jadi saya rasa videonya saya akhiri aja sampai di sini. Terima kasih buat kalian yang menonton video ini. Semoga kalian bisa mengambil pelajaran dari sini. Hati-hati guys sama konten video karaoke yang cuma teks gitu, teks berjalan, lirik dan juga gambar latar. Hati-hati dengan video yang begitu guys. Kalian bisa terkena Dismonet. Dan Dismonet itu ternyata nggak ada pengaruhnya sama video yang terkena copyright guys. Jadi lebih mengerikan dampaknya buat kalian yang mengupload video lirik lagu gitu. Itu bahaya banget guys. Dan saya sudah membuktikan ketika saya menghapus video seperti itu, channelku bisa kembali dimonetisasi guys. Oke, jadi sekian dulu ya. Perasaan dari tadi nih saya bilang sekian. Oke, ini terakhirnya betul nih. Dan ini penutupnya guys. Terima kasih ya buat kalian yang menonton dan melihat video ini. Semoga kalian bisa mengambil pelajaran. Saya cuma sharing aja kepada kalian. Dan sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya guys. Terima kasih ya.